Wahyu 2 ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut pengajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada orang-orang padamu yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini, saudara. Ya, itu berarti dengan firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mengatakan di situ bahwa Tuhan punya keberatan pada jemaat ini, saudara. Karena jemaat ini, saudara, ada yang memegang pengajaran Biliam, juga Nikolaus. Nikolaus itu adalah salah satu diaken yang diangkat di dalam Kisah Para Rasul, dan kemudian dia menjadi pengajaran jadi sesat. Tapi kita nggak bahas itu, kita bicara tentang Biliam sekarang. Ya. Jadi saudara, dia beberapa orang itu mengajar pengajaran Biliam. Dia memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi siapa ini Biliam, saudara? Siapa yang tahu Biliam? Biliam nabi yang terkenal. Siapa yang tahu Biliam? Nggak ada yang tahu, saudara, siapa yang tahu itu Biliam. Ayo, siapa? Biliam terkenal dengan apa? Ya, ngomong sama keledai. Ya, ngomong sama keledai. Ya, adalah manusia kedua di Alkitab yang ngomong sama hewan, saudara. Yang pertama siapa, saudara? Hawa. Ya. Jadi saudara, Biliam ngomong sama keledai. Kenapa, saudara? Biliam ini adalah seorang nabi, ceritanya, saudara. Saya mau cerita sedikit, saudara, refresh. Biliam ini adalah seorang nabi, saudara. Tapi dia tidak termasuk bangsa Israel. Tapi dia seorang nabi, diakui pada waktu itu bahwa perkataannya itu powerful. Jadi Balak ada seorang raja yang ketakutan bangsa Israel menyerang mereka. Jadi Balak mengundang Biliam untuk mengutuki mereka. Mengutuki bangsa Israel. Jadi Tuhan sudah warning sama Biliam, jangan pergi. Biliam ngotot pergi, saudara. Di tengah perjalanan, saudara, keledainya berhenti, saudara. Ya, keledainya memberontak. Dan Biliam marah, dia picut keledainya. Lalu keledainya ngomong sama dia. Dan Biliam menjawab keledainya. Saudara, sometimes, kadang-kadang, hati kita begitu keras, sampai keledai ngomong aja kita nggak sadar. Bisa tanya jawab lagi, saudara. Nggak kayak, wow, something is wrong. Ya. Jadi saudara, Biliam ini maksa pergi. Karena apa, saudara? Karena Balak menjanjikan uang yang besar. So akhirnya Tuhan bilang, oke, kamu pergi. Tapi kamu nggak bisa kutuki umatku. Ya. Kemudian Biliam pergi, saudara. Ya. Kita buka, saudara, ayatnya di dalam Bilangan 23 ayat 7. Nah, saudara, ketika Biliam membuka mulutnya, saudara, lalu dia mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak raja Moab, dari gunung-gunung di sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimana aku menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Wow. Ada amin, saudara. Halo, saudara. Bagaimana saudara kutuk bisa jatuh kepada orang yang tidak dikutuk Allah? Bagaimana saudara bisa menyerapa orang yang tidak diserapa oleh Allah? Saudara nggak ngerti, saudara. Halo. Dengar, saudara. Semua kutuk tidak bisa kena sama saudara. You get it? Kalau Allah tidak mengutuki saudara, semua kutuk nggak bisa kena sama saudara. Semua dukun, semua sihir, semua jampi-jampi tidak akan kena sama saudara. Karena Allah tidak mengutuki saudara. Ini dukun terkenal, saudara, nabi terkenal, saudara. Dan dia waktu buka mulutnya nggak bisa. Ya, malah sebaliknya ayat ke-9. Dia bilang dia berkatin, saudara, ya. Sebab dari puncak gunung batu mulai mereka, dari bukit mana mereka lihat suatu bangsa yang diam tersendiri, yang tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. They are a chosen generation, a holy nation. See? Ayat ke-10 dikatakan, siapa kamu hitung debu Yakub? Siapa yang bilang
Bahwa Israel, sekarang aku mati seperti mati jujur, sekarang ajarku seperti ajar mereka. Dia aja yang ngiri, saudara, sama umat Tuhan. And then, saudara, he speak the blessing. Halo, amin, saudara. Tuhan bilang sama Abraham, siapa mengutuk engkau, aku akan kutuk. Siapa berkati kamu, aku akan berkati. Ada amin, saudara. So, kalau sudah di kantor, kalau sudah di tempat kerja, kalau sudah di sekolah, teman-teman mengutuk engkau nggak perlu balas. Menit, saudara. Amin, saudara. Yang paling penting, saudara, bahwa Allah memberkati kita. Oke. Tapi Balak ini, saudara, orang yang luar biasa pintar dan liciknya dan cinta akan uangnya. Bileam ini, saudara, maksud saya. Ya, luar biasa licik, pintar. Dan dia pikir bagaimana caranya, karena habis dia pulang, saudara, Balak marah-marah sama Bileam. Kamu gimana sih? Saya suruh kamu kutuk, kamu malah berkati dia. Ngapain saya kasih kamu uang sih? Saya nggak perlu kasih kamu uang kalau gitu. Tarik uang gua. Lalu, saudara, ya, Bileam mulai mikir, gimana ya caranya ya? Ini kan bangsa yang nggak bisa dikutuk. Kemudian, saudara, di Wahyu dikatakan, dia mengajarin mereka berzina. Dia memanggil wanita-wanita Moab datang kepada laki-laki di antara orang Israel dan menggoda mereka supaya mereka berzina sama mereka. Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Bilangan 25 ayat 1. Nah, saudara, di sini tidak ditulis, tapi saudara tahu waktu di kitab Wahyu bahwa ini ada pekerjaan si Bileam. Ya, sementara orang Israel tinggal di situ, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Allah terhadap Israel. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang mengepalai bangsa itu. Gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut dari bangsa Israel. Begitu mereka berzina, saudara, murka Allah bangkit, saudara. Begitu mereka bermain dengan orang yang tidak percaya. And by the way, saya mau kasih tahu saya sama saudara, who you married will influence you deeply. Jangan bilang, gua akan bawa dia bertobat. No. You'll be influenced deeply. Amin, saudara. And just tell you, men, who your wife worship, most likely you will worship. You will worship. Because it's the woman that influence men, not men influence woman. Jadi, saudara, begitu mereka berzina, see the woman, when you marry the woman that is unbeliever, she will bring you to her God. It's in the Bible. Jadi di perjanjian baru yang sama, 2 Korintus 6 ayat 14. Ini ayatnya, saudara, tegas sekali, saudara. Ya, mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ya. Halo. Amin. Pasangan yang seimbang ini menggambarkan 2 ekor lembu, saudara, kalau membajak. You know, when we married, we work together. Halo, kalau kita menikah dengan orang yang akan berperang bersama dengan kita. Bukan orang yang kita harus obatin setiap hari. Karena saudara akan pergi berperang. Jadi 2 pasangan itu kalau lembu, harus lembu. Jangan satu lembu, satu kuda. Nggak bakal bisa bajak. Muter aja di situ. Dan lembunya pun harus sama besarnya. Supaya seimbang, supaya bisa narik beban itu. Dan Alkitab bilang, janganlah kamu dua pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. The moment you married an unbeliever, your calling vanish. Did you hear me? Detik kau menikah dengan orang nggak percaya, panggilan hidupmu hilang. Because he or she will bring you to worship idol. That's why Tuhan tidak main-main dengan pernikahan. Tuhan tidak main-main dengan seks. Halo, amin, saudara. I'm going to talk about sex today because it's not about bicara sama saudara enggak. It's about who teach you sex first. Siapa yang ngajarin saudara dulu? Kalau gereja nggak ajarin, dunia akan ajarin. Amin, saudara. Jadi jangan jadi pasangan tidak seimbang. Orang percaya apa persamaannya, saudara?
Bagaimana persamaan terdapat antara kebenaran? Halo, orang benar ini saudara dan saya ada kebenaran. Dan orang tidak percaya, kalau sudah punya pasangan tidak percaya, bilang apa saudara? Kedurhakaan, bukan saya ngomong, Bible yang ngomong. Ya, sudah lihat atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Atau bagian yang apa bersama antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Kita tuh nggak pernah dipanggil untuk ngacarin orang menangin dia. Halo, there's no such thing in the Bible. Nggak ada, saudara. Itu diada-adain karena orang nggak taat sama Alkitab. Nggak ada di Alkitab itu, saudara. Tidak bisa, kenapa, saudara? Pernikahan saudara, kekudusan saudara langsung menentukan the next generation. See, our God is God of generation. So you cannot compromise in your generation. What you compromise in your generation, the next generation will celebrate. What you compromise in your generation, the next generation will become a culture. Sayangnya saudara, gereja zaman sekarang ini jarang sekali yang khotbah tentang holiness. When I and Busia, when we were young, every day we preach about holiness. At the time, saudara, kita mengerti holiness, tapi kita nggak ngerti grace. Jadi walaupun dikhotbah tentang holiness, kita nggak bisa melakukannya. Because holiness is a gift. Karena kita bilang, Tuhan bilang, kuduslah kamu, di 1 Petrus bilang, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bahasa Inggrisnya, be you holy, because I am holy. It's a gift. It's your decision to live holy, then God give you that. Amin, saudara. But you have to decide to accept that. But you know, saudara, di dalam Alkitab, saudara, sudah di dalam Roma 5 ayat 17. I love this version, saudara. Dan saya mau khotbah tentang grace, saudara, di gereja ini. Amin, saudara. But let's go to that first, saudara. Roma 5 ayat 17. For if because one man trespass, lapse, offense. Betul, saudara? That reign through that one, must most surely those who receive God's overflowing grace. Betul nggak, saudara? Berarti, saudara, yang namanya grace overflowing itu ada di Bible. Kasih karunia yang berkelimpahan di Alkitab bilang, unmerited favor and the free gift of righteousness, putting them in the right standing with Himself, reign as King in life through one man, Jesus Christ. Jadi saudara, kalau saudara menerima kasih karunia, saudara setiap kali bersalah, saudara menerima kasih karunia, saudara akan menerima anugerah yang berkelimpahan yang membuat saudara hidupnya jadi benar. True grace produce righteousness. Ketika saudara terus-menerus disembuhkan datang dalam hadirat Tuhan, saudara jadi benar. Saudara menerima anugerah, pengampunan terus-menerus. You become righteousness. But righteousness will produce holiness. Halo. Halo, amin. Righteousness will produce holiness. So true grace will always end up in holiness. And holiness will produce mercy, true love. And true love will produce power. Makanya setiap kali saudara sebelum Yesus menyembuhkan, dia punya belas kasihan dulu. There is no true love if you don't understand holiness. Halo. Kalau saudara pacaran, sudah pegang sana, sudah pegang sini, sudah ciuman sana, cium sana, you are not true love, that is lust. You coated it with love. It's not love, it's lust. Saya mau kasih tahu saudara hari ini. And it's unholy. Because it's outside marriage. You do something to someone who is not yours yet. Baik. Wanita, if the man can do that to you before he married you, he can do that after you marry you to another person. Karena lust is not about you married or not married. Lust is not about single or not single. That spirit mengikat saudara sampai saudara mati kecuali saudara bertobat. Bahkan saudara menikah, bercerai, the spirit of lust will bind you.
until you repent and accept the grace of God. Amin. Yeah. So God is the same, the Holy God. Amin, saudara. Yeah. What makes God God is because His holiness. Amin, saudara. Ya. Apa yang membuat Tuhan itu Tuhan bukan karena kasih-Nya, bukan karena kebaikannya, bukan karena anugerahnya, bukan karena pengampunannya. But what makes God God is because He is holy. Di kitab Wahyu, saudara, di dalam Wahyu 4 ayat 8 mengatakan the four living creatures, each of the six wings, itu suara kerubim, saudara, are full of eyes around them and within them, and day and night they never cease to say, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Because He is different. Holiness means you are different. Holiness means you are separated. Halo, ada amin, saudara? Holiness means you are different from the culture of this world. Holiness means you live in the world, but you are not a part of this world. Halo, ada amin, saudara? Saudara bingung nggak, saudara? Kenapa gereja begitu penuh, tapi dunia tidak berubah? Saudara bingung nggak, saudara? Kenapa gereja itu, saudara, ada di mana-mana? Dan kalau hari Minggu saudara lihat YouTube ada di mana-mana, but the word does not change. Because the church make the culture of the world become the culture of the church. Instead, changing the word to the culture of the church. Karena gereja mengambil budaya dunia menjadi budaya gereja. Dan gereja itu menerima karena bilang ini sudah zamannya begitu. But God is still a holy God. God is still a righteous God. Dia tidak berubah. Allah itu Allah yang kudus, Allah yang tidak berubah. Halo, ada amin, saudara? Allah kita tetap Allah yang tidak kompromi, dan orang bingung antara toleransi dan kompromi. Mereka pikir kompromi sama dengan toleransi. Kamu berbuat jahat, saya ikut berbuat jahat. Kamu menipu, saya ikut menipu. Itu bukan toleransi, itu kompromi. Toleransi adalah even though you are a sinner, walaupun kamu orang berdosa, walaupun kamu hidup dalam dosa, walaupun kamu terikat, Yesus bilang, come, saya masih bisa ngampunin kamu. Saya bisa merubah kamu. Saya Yesus yang sama kemarin, hari ini dan seterusnya. Saya Yesus yang bisa merubah hidup kamu dan mengampuni kamu. That is righteousness, holiness. Dengar, there is no holiness, there is no love. You take God out of His holiness, you strip Him out of His judgment. When He has no judgment, there is no righteousness. And there is no God. Halo. Apa yang membuat saudara percaya sama Tuhan? Because He is holy. He will keep His word. Amin. But today, in the church, kita accept the culture of the world. When Jesus accepts sinners, He doesn't let them stay in sin. He says, whatever your sins are, I can forgive you. I have power to wipe out and make you clean. Tuhan tidak biarkan mereka tinggal dalam dosa. Nggak perlu berapa dalamnya dosa saudara, saya bisa ampunin kamu, saya bisa rubah hidup kamu. Why Jesus died for our life? Because there's no tolerance for sin. Halo, dengar nggak saudara? Kenapa Yesus mati buat dosa saudara? Karena Yesus tidak bisa toleransi sama dosa. And you have been saved, but you tolerate sins. Sudah membuat hati Tuhan itu duka. And He cannot use you. He cannot empower you. Because He is Holy Spirit. Halo. Holy Spirit. Bukan empathy spirit, bukan love spirit. Holy Spirit. Amin, saudara. So, saudara, kita hari ini, saudara, di hidup kita ini, saudara, kita itu bawa culture-nya dunia masuk ke kita. The reflection of the culture you are in is the reflection of the moral condition of the culture. The moral condition of the culture reflects the spiritual condition of the people in the culture.
The spiritual condition of the people in the culture reflects the health of the church. So the church is the answer, and the church is also the problem. You hear it? Kondisi moral masyarakat itu kondisi moral di dalam kultur itu melambangkan gereja itu bagaimana. Jadi gereja yang menjadi masalah. Kenapa saudara? Karena gereja kompromi. Oh, nggak ada pacar, udah nggak zamannya. Papa nggak ngerti zaman sekarang harus punya pacar. Mau 21 tahun, 20 tahun punya pacar. My question is, can you keep holiness? Simple aja. Kamu bisa nggak? Mau pacaran, mau pergi berdua, kamu bisa jaga nggak? Can you do that? Because you cannot do that. Don't do it. Halo. Ada amin? Karena Tuhan itu masih sama. Mungkin sudah hidup di zaman sama, beda sama saya. Tapi Tuhan kamu sama Tuhan saya sama. Nah, Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Halo, sorry. Dia tidak berubah. He does not and never lower his standard. So when you bring that culture into the church, you kill the move of the Holy Spirit. Di dalam perjanjian lama, ketika mereka bikin salah, Allah membunuh mereka. Di dalam perjanjian baru, di bawah anugerah, sudah bawa itu masuk ke dalam gereja, sudah membunuh pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Roh Kudus berhenti bekerja. Amin, saudara. Jadi saudara, di zaman di gereja itu, zaman itu saudara, mereka hadapi masalah yang sama. Gereja Korintus itu adalah gereja yang paling penuh kasih karunia. Banyak karunia rohani yang paling lengkap. Tapi gereja yang paling bermasalah. Yang paling tidak kudus hidupnya. Paling kacau hidupnya. Dan Paulus bilang, di situ bilang, kita serahkan aja orang ke tangan iblis biar mati tubuhnya supaya jiwanya, supaya rohnya diselamatkan. Itu di Korintus. Saking putus asanya, saudara. Udah biar aja dia mati muda, yang penting dia selamat. Kira-kira begitu, saudara. Dan di Korintus itu ada satu dewi, ya di zaman Romawi itu, dan di Korintus mereka heavily worship that God. Namanya Aphrodite. Ya. Dewi ini, saudara, adalah dewi cinta. Jadi mereka masuk ke kuil itu, saudara, mereka menyembah dewi ini, ya. Para laki-laki dan para imamnya menyembah dewi itu dan berhubungan seks di dalam kuil itu. Itu ibadah mereka. Ini, saudara, gambarnya. So, kenapa dewi itu berpakaian seperti itu? I'll tell you what, is to attract men. Semua laki-laki sini ngerti nggak? Halo. Semua laki-laki sini normal nggak? And I don't understand, saudara. I really don't understand this generation. And they like in Instagram. You agree with it? Bodoh. Dengar wanita, kalau kamu like that, berarti your husband boleh like that. Ya nggak? Yes or no? If you can browse that and you like it, which means you agree, your husband can like that and agree. Jadi jangan salahin kalau suaminya boros-boros gitu, like juga. Make sense nggak? So why? Kenapa sih wanita bertampilan begini, saudara? Wanita yang bertampilan begini bukan buat menarik wanita, is to attract men. See? Karena saudara, akar dari gereja adalah keluarga. Oke? Jiwa nyawa dari gereja adalah family. Oke? And the root of the family is the father. Is the man. Halo. Dengar para laki-laki. I want strong man. Halo. Kalau kita mau buat sebuah gereja yang mau ada revival, saudara nggak bisa cukup cuma teriak-teriak. Halo. Sudah nggak cukup cuma loncat-loncat. Sudah nggak cukup mau menginjil. But more than that, you live a holy life. This is the truth.
I'm sorry to say, saudara. Saudara tahu ketika Hawa makan buah itu, saudara, ketika ular menggoda Hawa dan Hawa makan buah itu, nothing happen. There's no move. There's nothing. Nggak terjadi apa-apa. Halo, you hear me? Maka Bible say dengan tepat, manusia pertama berdosa adalah Adam, not Eve. See? Bible itu kalau dibaca teman-teman selalu dia tuh konsisten. Because when the man eat the fruit, the whole house fall. Kalau laki-laki di gereja ini berbuat dosa semua, gereja ini runtuh. And the woman is a part that the devil pakai untuk menggoda laki-laki. Halo, amin. Next slide, please. And you see, now today, seperti ini saudara, mereka ada pestanya khusus produk dan mereka bikin custom seperti itu. Hari ini kita lihat itu kayaknya biasa. We don't even realize. Paling enggak hari-hari mereka dulu di zaman Korintian, zaman kisah para rasul, saudara, mereka masih tahu bahwa ketika they have a sex relationship, they are worshiping a demon spirit. Unholy sex selalu invite demonic spirit. And the spirit when they catch you, kamu bisa lepas, saudara. Satu-satu yang bisa lepasin saudara cuma darah Yesus. Kalau enggak, you keep on falling at the same mistake. Halo. And nowadays, kita bawa ini ke dalam gereja next, saudara. You see? Apa bedanya? Halo. Saya ngomong terus terang hari ini, saudara. If you can pakai baca saudara di sini, itu nggak kelihatan perut saya. Kalau kelihatan saya malu, saudara. I just ask you one question aja. Seberapa jauh ini boleh? See, today's tolerance will become tomorrow's culture. When you are like this, your daughter will be like this. Listen, I'm serious. Pertanyaannya, apa salahnya, Ma? Mama aja udah kuno. Saya lebih tinggi. Halo. Ini anak muda yang ngomong gitu kan sekarang. What's the mistake? It all start with that. And then, sudah buka. Kelihatan sebelah, kelihatan dua. Culture. You see, saudara, kenapa the church in that day dibenci sama dunia? Bukan karena mereka menyembah Yesus saja. Kalau cuma nyembah Yesus saja, buat dunia itu nggak problem. It's your religion. The problem is ketika orang masuk menjadi Kristen, budayanya berubah. You hear me? Halo? Mereka stop worshiping God yang bukan Tuhan. Mereka stop worshiping idol. Mereka stop beli kemenyan. Halo? Mereka bakar semua buku-buku berhala dan dukun dan berhala mereka. Dan mereka stop berhenti ke tempat pelacuran dan berhenti ke tempat perjudian. And then, uang kita dari mana? Halo? Ngerti nggak, saudara? Kenapa dunia hari itu menganiaya gereja? Karena gereja melawan kulturnya budaya dunia. Makanya dunia benci gereja. Karena kita not in the same way. Halo. We love you, but we are holy. We cannot tolerate sin. Halo. Amin. Ya. We cannot tolerate sin. Makanya dunia benci sama gereja. Kalau saudara belum dibilang so suci, lu beda, lu anak pendeta, lu nggak usah so munafik, itu berarti saudara nggak beres. Jadi, kalau saya bilang saya light, saya ini terang, dan di sini darkness, ketika saya masuk, nggak ada yang bilang, I'm a part of the darkness. Betul nggak? So kalau teman-teman saudara lihat saudara, kok beda ya? It's normal.
Karena saudara beda, because you're holy, you're separated. Halo, saudara nggak pakai baju seperti orang dunia, saudara nggak bisa pacaran sama orang dunia, you cannot. Because God is on you. Amin, saudara. Amin. So this culture they bring. And para woman dengar baik. Tujuan iblis buat saudara pakai baju seperti itu bukan nyerang saudara, nyerang para brothernya. Mari kita buka dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 17 ayat 7. Sudah tahu cerita ini? Ini cerita saudara Abraham setelah mempersembahkan Ishak. I love this verse so much. Ya kan, and then I read it and then it's open my eyes. And it's written, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kemarin Grace nanya sama saya, Pak, aku lihat kenapa ya anak-anak hamba Tuhan yang benar-benar ngelainin, somehow the calling is fall, turun ke bawah. Saya bilang sama Grace, karena bapaknya ngejar panggilan, walaupun bapaknya punya banyak kelemahan. Because it's a promise of God. When you obey the call, God will bless your descendant. Betul gak saudara? Dan aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan kemudian dia bilang gini, kepadamu dan kepada siapa saudara? Keturunanmu akan kuberikan negeri yang akan kudiamin, yang kau diamin sebagai orang asing, yang seluruh tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat ke-16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga akan kuberikan kepadamu seorang laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Kings will be born. Halo, you hear me, saudara? Siapa yang belum menikah di sini? Angkat tangan, saudara. Listen, saudara. Your marriage determines the nations. Jatuh bangunnya bangsa ada di tangan saudara. That's what the Bible says. If today not by me, then by my daughter and my son, and then by my descendants, they will take the nations. Is I live my marriage right? Halo, amin saudara. Holiness is the key. Amin saudara. And then saudara, the Bible says that, saudara, kepada Adam dan Hawa, kepada Adam dan Hawa, dan dia bilang gini, Tuhan bilang gini kepada Hawa, karena itu beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Betul nggak saudara? Ya, saudara, setiap promise of God itu selalu bicara tentang keturunan, right? Halo saudara. Amin saudara. Dan setiap janji dan visi Tuhan kepada saudara itu bicara saudara dan anak saudara dan cucu saudara. It's just not about you. Kalau saudara bicara keturunan, saudara nggak bisa avoid that from sex. Halo. Ada amin saudara. Karena from having sex, you have your children. And your children will have children. Amin saudara. So sex is holy. It's created by God. Okay. The Bible says, Alkitab bilang di dalam Kidung Agung, saudara. Kidung Agung 8 ayat 6. Ya. Place me like a seal over your heart, like a seal over your arm. For love is as strong as death. Did you hear me? Halo. Listen, because once you fall in love, the next thing, you want more. Did you hear me? That's why you cannot kiss. Karena kiss itu gak pernah didesain Tuhan untuk berhenti dalam kiss. Kiss itu didesain untuk diselesaikan dalam hubungan seks. Did you hear me? You cannot stop it. Once you start the fire. You see? Halo? Sudah ngerti kan saya ngomong? You cannot stop. Jangan bilang saya kabur, karena you are not designed. It's like,
I'm a man. Okay? A man walks like a man. Okay? Sudah nggak, we cannot stop me being like a man. Because it's my design. I cannot feel like a woman. Because I'm not created like a woman. Halo? I feel like a man. Nowadays, mereka coba bikin man kayak woman. You have to have feeling. Gen ini. Tapi salah. Like a woman, no decision making. Man has to decide. Man has to lead. That's man. Nowadays, woman to lead. Woman mau lead itu ada di mana? Di kitab Kejadian ketika wanita jatuh dalam dosa, Alkitab yang wanita itu berusaha berkuasa atas laki-laki itu. But man should lead. Halo? Amin, saudara. And then, saudara, dia bilang, saudara, like a seal on your arm, for love is strong as death, is jealousy as enduring as grave. Love flashes like fire, the brightest kind of flame. You cannot quench. Yang berikutnya, saudara, ya, many waters cannot quench love, nor can rivers drown it. Once you start the fire, you cannot stop. Hello, do you listen to me? And then, saudara, compromise your own future. Any other sin you do is outside your body, but the sin you do is inside your own life. You bring damage to your own life. And then, saudara, yang perempuan pakai baju begini begitu, ya memang saudara bikin narik yang cowok. That's what you make it. And then fall. Jadi rahasianya apa, saudara? Rahasianya, saudara, di dalam Kidung Agung 8 ayat 4. Promise me, a woman. Dengar, saudara, woman. Halo. Semua wanita bilang woman. Semua wanita bilang woman. Promise me, a woman of Jerusalem, the daughters of God, not to awaken love until the time is right. When is right? When you are in your marriage. Do not seduce him. Jangan goda dia. Because he's your brother. He's a man. Amen. Kalau sudah punya calon tergoda hari ini, dia lebih baik dia juga tergoda sama wanita lain di hari esok. There's no difference. Amin, saudara. So sex is holy. In fact, Tuhan melarang orang tidak berhubungan seks kalau mereka sudah menikah. Do you know that? 1 Korintus 7 ayat 3. You see, saudara. Saudara dan baik-baik. Iblis tidak menciptakan seks. Halo. Amin, saudara. Tuhan yang menciptakan seks. Dan seks itu kudus. Iblis tidak tahu apa-apa tentang seks, saudara. Tuhan yang tahu. Ada amin, saudara. Halo. Amin, saudara. Dan dia bilang, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Ayat berikutnya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. What is he talking about? Sex. Kalau kamu nikah, kamu nggak boleh menolak. Because it's holy. Now, I'll tell you how powerful sex is. Kita buat kejadian. Kejadian 2 ayat 24. Oke, saya bacain aja. Therefore, karena itu, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave. Oke? Sian bisa maju depan, Sian. You should cleave. Ngikat. Cleave is like this. Okay? You should cleave. Gak boleh lepasin. Joint. Okay? And, thank you, Sian. And they shall become one. Okay? Mereka menjadi satu. Ya kan? Ini bicara hubungan seks kan? Setuju nggak? Halo? Betul nggak? Mereka one flesh, betul? The word one di sini adalah echad.
ikat adalah unsur yang berbeda dicampur menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. See? Di dalam Ulangan 6. Sudah pasti tahu ayat ini. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Halo, dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah Esa, betul? Kata Esa di situ adalah Echad. Wow. So the only one I can have true unity is only with my wife. Kalau kita Tritunggal, Echad, Esa. There are three personality, yet perfectly united in one. In mind, in heart, in the will. And that cuma bisa di-reflect in the relationship of a husband and wife through sex. Because sex unites you. When it's done in holiness, it unites you. Sex is like a fire. Kalau sudah lakukan di luar itu, dia bakar. Api itu membakar dan kemana-mana. But when you do it in the premises of God, it's holy and builds your family. Did you hear me? Halo? Yes. That's how important sex. Makanya saudara, orang mengatakan seks di luar nikah, ganti pasangan. Dia cuma nunggu hari dia bercerai. Karena rusak saudara, ikatannya. Dia nggak bisa punya ikatan yang dalam lagi. And when you having sex with someone that's not yours, even saya bilang, nanti saya akan menikah. Ya, hari ini kamu bilang kamu saya menikah. Nanti anakmu nanya, kalau gitu ngapain nikah? Halo? Kalau sama. Betul nggak? Toh saya akan menikah sama dia. Kalau sama, berarti anakmu nggak perlu nikah. Karena nggak ada komitmen. And no one blame you kalau sudah berpisah. Because you don't have commitment. That's why sex has to be done inside the marriage. Amen. But if you do that outside the marriage, the pain will be so deep in your heart. So powerful. Sudah nggak bisa keluar dari situ. Unless you repent and accept the blood of Jesus. Because if you don't repent, you just say, ya udahlah, Tuhan ampuni, but actually you don't repent. Saya kasih tahu saudara, you go into your soul, pierce into your soul and your heart. Bekasnya nggak bisa hilang. Karena God design sex like that. God design sex so husband and wife nggak bisa berpisah. Do you know that? Husband and wife nggak bisa berpisah. Because even kita different, itu ngikat sampai dalam. So live a holy life. So today there's the grace of God. Holiness is a gift. Ketika Yesus ketemu orang sakit, orang berzina, Yesus bilang, aku ampunin kamu. Jangan berdosa lagi. He empower her not to do the same sin. Because when God speak, you can be healed. Amin saudara. So we want to become a different church. We are not church of this culture. Halo. We are living in the world, but we are not from the world. Kita hidup di dunia, kita bukan dari dunia. Kita nggak bisa kompromi. Amin. Oh, kamu nggak boleh pacaran berdua, diputusin terus keluar gereja. Sorry, we cannot compromise. We love you, but kita nggak bisa kompromi. Sudah nggak bisa worship God in Sunday and other day you do sex freely. Nggak ada deh gitu-gituan. There's no such thing. You lie to yourself, you lie to God. You cannot do that. And you ask God, kenapa sih doa saya nggak dijawab? Nggak kali saya jawab, because you don't live a holy life. You don't live fear of God. You live a double life. And the church suffer. And when the church suffer, the whole society suffer. Karena mereka nunggu Tuhan dan mereka nggak lihat Tuhan. Dan mereka bilang, sama aja. Sudah tahu nggak? Dunia itu lagi nunggu. Lu bener nggak sih orang Kristen? Yang kira mereka anti, saudara.
Kalau sudah hidup nggak kompromi, deep inside them, they respect you. Because holiness is the nature of God. And where God is, people will respect. Amin, saudara. Amin.